Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di materi terakhir dalam dimensi kreatif, yaitu elemen memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Sebelumnya, kita telah mengulas cara menstimulasi murid agar mampu menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal. Namun, ada kalanya tidak semua ide tersebut dapat terlaksana akibat situasi yang tak memungkinkan. Elemen memiliki keluasan berpikir akan melengkapi karakter pelajar kreatif, yaitu mampu bersikap adaptif dalam memecahkan persoalan di berbagai situasi. Bagaimana menumbuhkan elemen tersebut melalui pembelajaran? Mari kita simak bersama-sama kelanjutan cerita Festival Kampung Pesisir dari video elemen sebelumnya. Bu Guru! Sore Daya, bagaimana pertunjukan musik hari pertama ini? Saya sedih, Bu. Tadi pagi hanya sedikit yang menonton. Wah, begitu ya. Kira-kira kenapa penyebabnya ya? Tapi Ibu bangga, Daya sudah berani tampil dan tetap bersemangat. Apa karena penonton bosan ya, Bu? Mungkin saja. Kalau menurut Daya penonton bosan, apa yang bisa dilakukan agar mereka tertarik? Coba, ingat-ingat lagi penampilannya tadi. Daya naik ke panggung, memainkan alat musik. Lalu turun panggung. Iya Bu. Daya sama sekali tidak berinteraksi dengan penonton. Nah, Daya bisa memperkaya penampilan berupa interaksi tersebut. Tapi, apa yang ingin Daya sampaikan kepada mereka? Oh, Daya jadi punya ide. Penonton pasti ingin tahu mengapa Daya membuat alat musik dari barang bekas ya, Bu. Kalau begitu, sebelum tampil Daya akan berkeliling membawa poster dan menyelipkan dongeng di tengah pertunjukan. Menarik sekali inisiatifnya. Semoga rencanamu hari ini lancar ya. Ibu dan Bapak Guru, situasi dalam ilustrasi sebelumnya terasa familiar bukan? Ada kalanya kita sudah membuat perencanaan, lalu situasi berubah sehingga kita perlu menyesuaikan diri. Kita menyaksikan Daya awalnya kecewa, namun kemudian mampu mengemukakan ide baru saat rencana utamanya menemui hambatan. Hal ini didukung oleh Ibu Marta yang memberikan ruang berdiskusi serta mengapresiasi pemikiran Daya. Apakah pembelajaran saat ini sudah memberikan kesempatan pada murid agar mengeksplorasi ide untuk solusi yang beragam? Mari kita bayangkan aliran air yang melewati lereng perbukitan. Suatu ketika, alirannya terhalang sebuah batu besar. Apa yang terjadi? Akankah alirannya berhenti? Tentu tidak. Air akan mencari jalan agar dapat terus mengalir. Ya, seperti itulah keluasan berpikir. Murid dapat bereksperimen dengan berbagai solusi. Jika belum berhasil, ia akan mencari alternatif lain dan mempertimbangkan risiko demi hasil yang lebih baik. Terdapat beberapa indikator keluasan berpikir dalam profil pelajar Indonesia, yaitu memiliki sensitivitas tinggi sehingga mampu mengidentifikasi dan mencari solusi alternatif sebuah permasalahan. Bereksperimen dengan berbagai pilihan secara kreatif saat menghadapi perubahan situasi. Memahami bahwa ada beragam perspektif dan pendapat berbeda terhadap sebuah permasalahan. Murid yang kurang mengembangkan elemen keluasan berpikir dapat frustasi saat menghadapi perubahan situasi karena cara yang biasa ia lakukan menjadi sia-sia. Lalu, bagaimana alur perkembangan elemen keluasan berpikir yang diharapkan di setiap jenjang? Seperti apa contoh penerapannya? Murid pada jenjang PAUD dapat dilatih menentukan pilihan dari beberapa alternatif yang diberikan. Mereka dipenuhi rasa ingin tahu, sehingga wajar jika ingin mencoba segala hal.
Dengan memberikan pilihan, murid mengeksplorasi sebab akibat dari aktivitas yang dilakukan. Misalnya, murid bebas memilih alat dan bahan saat membuat prakarya. Atau saat bermain bebas, guru dapat memberi alternatif aktivitas untuk dilakukan bersama. Jika guru yang selalu menentukan apa yang akan dilakukan murid, dikhawatirkan kemampuan ini kurang berkembang. Beberapa murid awalnya mungkin kesulitan. Berikan pemahaman bahwa ada kalanya kondisi berbeda dari yang biasanya. Ibu dan bapak juga dapat memberikan contoh loh, misalnya dengan menceritakan situasi di saat guru harus memilih alternatif dalam hal sehari-hari. Pada jenjang SD, alur perkembangan secara bertahap dimulai dengan murid mengidentifikasi dan membandingkan gagasan kreatif untuk menghadapi berbagai permasalahan. Di akhir fase, murid berupaya mencari solusi alternatif saat pendekatan yang diambil tidak berhasil. Berkembangnya kemampuan ini dapat dilihat dari beberapa hal sederhana yang dilakukan murid. Misalnya, guru dapat memberi kebebasan murid dalam memilih sumber bacaan. Ketika murid tidak menemukan jawaban di salah satu sumber, maka ia dapat menggunakan referensi dari sumber alternatif lainnya. Untuk mendorong keluasan berpikir, guru dapat memberikan stimulus dengan penugasan atau proyek individu. Ini akan memberikan murid kesempatan untuk berlatih mencari tahu sendiri cara memecahkan persoalan tertentu. Selain itu, biasakanlah memantik diskusi atau tanya jawab di kelas dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Untuk membiasakan murid terhadap perubahan, juga dapat kita lakukan melalui hal-hal sederhana. Misalnya, memindah-mindah posisi duduk, penataan ruang kelas yang fleksibel, pengaturan kelompok yang dinamis, serta rutin mengadakan pembelajaran di luar ruangan. Pada jenjang SMP, kemampuan murid meningkat sehingga ia mampu mengadaptasi berbagai gagasan dan umpan balik untuk membuat solusi alternatif. Misalnya melalui proyek kelompok di pelajaran IPA, murid diajak membuat alternatif makanan untuk orang yang memiliki alergi pencernaan, seperti alergi tepung atau susu. Murid akan berlatih mengumpulkan informasi bersama dari berbagai sumber, lalu mendiskusikan dan menyusun tulisan kolaboratif tentang solusi yang ditawarkan. Dengan diselingi diskusi, murid dapat saling memberi umpan balik dengan sesama teman atau guru, sehingga menemukan alternatif saat solusinya belum berhasil. Murid pada jenjang SMA dapat dilatih untuk bereksperimen dengan berbagai pilihan secara kreatif untuk memodifikasi gagasan sesuai perubahan situasi. Proyek membuat alternatif makanan di jenjang SMP dapat dikembangkan sebagai contoh penerapan pembelajaran biologi dan ekonomi di jenjang SMA. Murid tak hanya membuat makanan alternatif, tetapi juga menghasilkan contoh produk layak jual, sekaligus memperhitungkan harga dan cara memasarkannya di kantin. Atau, ibu dan bapak ingin melatih murid berani menyampaikan opini dan berpikir kreatif lewat cara yang berbeda? Bagaimana jika murid diajak menulis skrip dengan topik tertentu untuk kompetensi stand-up komedi dalam pelajaran bahasa Indonesia? Pasti akan menjadi pengalaman baru ya. Nah, ibu dan bapak guru, pembelajaran seperti apakah yang dapat mendorong murid untuk memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan? Secara umum, dalam pembelajaran tersebut sebaiknya guru, yang pertama, meminimalkan dikte dan memberi ruang agar murid mencoba sendiri. Yang kedua, memberi kebebasan dalam eksplorasi ide, serta yang ketiga, memberi apresiasi atas usaha dan ide-ide murid. Ibu dan bapak,
tentu ingin menanamkan kebiasaan berpikir kreatif pada murid sebagai bekal penting dalam menjawab tantangan dunia, bukan? Maka, sejak dini kita perlu membangun paradigma berorientasi pada penyelesaian masalah secara kreatif dan menyadari bahwa di dalam proses pencarian solusi itulah murid dapat belajar. Mari berproses bersama ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia.